hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, pekan biasa ke-29. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Little Singh, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my poor boy Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Junlung, Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, dari Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani, Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stefanli, Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alision dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Marvin, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, dan juga untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusiatani beserta keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, dan juga untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea di Jakarta, untuk keluarga Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia di Makassar, untuk keluarga Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi di Makassar, untuk Ibu Camepong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun, Anggi dan Brigita, dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk keluarga Bapak Kasdi dan Ibu Mustika, dan juga untuk keluarga Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin, dan juga dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, dan juga untuk keluarga Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadilim, dan juga untuk keluarga Ibu Aneswela di Jakarta, untuk Sister Gregoria Idariani dan Servasius Yonmai di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryan, untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Damo Surabaya, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Sianto Ahok, Apuya Yupita, Jeffrey Diung, Jeffiani Lim di Eropas, untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk Kristina Tita Sabilin dan keluarga, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk keluarga Anti Sylvia di Kuching, Sarawak. Kita persembahkan seluruh wujud misa juga untuk keselamatan, kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah, untuk Bapak Marinus Petrus Bungur beserta keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Trisnatan dimakamkan di Srikantoho, untuk Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cingkiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Dikyong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosco Francis Ho, Ginger Gabriel Ho dimakamkan di Kuching, dan untuk Bapak Kuang Hak dan Ibu Yoyo dimakamkan di Tumang Titi, dan juga untuk Sylvia Komala dan Alexander Ahok Gunawan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi.
Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karya-karyanya di antara para bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Siapa Tuhan dan apa yang dikehendakinya dari manusia menjadi jelas bagi kita dalam Kristus. Tetapi Ia mengharapkan kita tetap setia melakukan tugas sehari-hari demi kepentingan sesama. Sebab Tuhan akan datang membuat perhitungan secara tiba-tiba. Barang siapa diberi banyak, diharapkan ganti memberi lebih banyak lagi. Malah kita memeriksa batin kita sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya kehidupan, ajarilah kiranya kami cara-Mu bergaul dengan kami, dan semoga kami percaya akan sabda janji-Mu, yaitu Yesus Mesias cahaya hidup kami, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana misterinya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu seperti yang pernah tertulis dengan singkat. Bila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai misteri Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, misteri itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Pewartaan orang yang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus, tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia. Untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi misteri yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya agar sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dalam Dia kita memperoleh kebenaran dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan berkat iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Kalian akan menimba air dengan gembira dari mata air keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya tanpa gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku.
Ia telah menjadi keselamatanku, maka kalian akan menimba air dari mata air keselamatan dengan gembira. Kalian akan menimba air dengan gembira dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara para bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kalian akan menimba air dengan gembira dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berseru dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah kita. Kalian akan menimba air dengan gembira dari mata air keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap siagalah, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada para murid, "Camkanlah ini baik-baik, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri datang, ia tak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian siap sedia, karena Putra Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, atau juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang diangkat tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hati, tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tak terduga-duga dan pada saat tak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tak mengadakan persiapan ataupun tak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu dan akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Misteri Kristus itu ungkapan cinta kasih Allah kepada manusia. Dalam pribadi putranya, Allah terbuka terhadap siapa saja. Kehendaknya siapapun akan dilimpahi hidup ilahi sepenuhnya. Manusia di dunia boleh membantu pelaksanaannya yang nyata di surga. Semua bersatu sebagaimana Kristus bersatu dengan Bapanya. Di dalam Injil Yesus Kristus menurut Lukas, setiap orang diberi kesempatan dan bakat masing-masing. Sehubungan dengan tanggung jawab itu tentu saja ada syarat-syarat, maka dikehendaki menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, perjalanan seluruh keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Murah Hati, semoga kebijaksanaan-Mu membawakan keselamatan dan semoga hal itu Kau ungkapkan dalam roti dan anggur dalam Yesus yang telah merendahkan diri untuk mendekatkan kami dengan Dikau. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef umpalanya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari itulah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasihan lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kristuslah sumber keberanian dan pengharapan kita. Kristus pula lah jalan masuk menuju Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, Engkau telah membangun kami menjadi manusia bebas. Kami mohon janganlah memandang dosa kekurangan kami, tetapi berkenanlah menunjukkan jalan kami pada diri Yesus Putra-Mu, sumber pengampunan Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga orang yang memohon doa didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, selalu limpah berkat perlindungan, keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore.